welcome to Bikespot TV, channel menayangkan lifestyle tentang sepeda. Ketemu lagi guys bareng gua. Nah guys, banyak tips yang telah gua bagikan ke teman-teman semua dan tidak menutup kemungkinan juga kalau teman-teman bisa mengalami yang namanya kecelakaan. Nah, kalau teman-teman mengalami hal tersebut dan ingin melanjutkan perjalanan lagi, pastikan keadaan sepeda teman-teman dalam keadaan yang benar. Jangan sampai teman-teman mau melanjutkan perjalanan lagi malah ada trouble di sepeda teman-teman yang akhirnya jatuh lagi. Nah, bike check ini bisa teman-teman lakukan juga ketika teman-teman lagi ride di grup. Ketika ada yang jatuh, teman-teman bisa menolong dan melakukan bike check yang gue berikan sekarang ini. Nah, apa saja itu? Sebelum kita mulai video kali ini, langsung aja teman-teman tekan tombol lonceng di bawah agar kalian selalu update video terbaru dari Bikespot TV. Video kita sendiri tayang setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat. So, stay tune guys. Nah, yang pertama kita bisa mengecek wheels kita, depan dan belakang, dengan cara kita mengangkat roda seperti ini dan kita melihat putarannya center apa enggak. Nah, kalau misalnya terjadi bocor itu kan kelihatan bannya pasti kempes. Nah, pasti teman-teman bisa langsung mengganti bannya. Nah, apabila ban teman-teman berputar terus agak keset, ada dua hal yang bisa teman-teman lakukan, yaitu mengecek remnya, kita lurusin aja. Dan yang kedua, quick release-nya kita buka sedikit dan kita kencengkan lagi. Nah, setelah itu kita pastikan kalau dia udah benar-benar berputar dengan baik. Nah, setelah wheels kita melakukan shifter check dengan cara, kalau biasanya karena bagian shifter ini sering sekali kalau jatuh itu miring. Jadi kalau seandainya shifter teman-teman miring, teman-teman bisa melakukan dengan langsung menariknya seperti ini. Tapi kalau misalnya agak sedikit keras, kita bisa melonggarkannya sedikit dengan multi tools kita longgarkan dan kita pastikan lagi posisinya ke posisi yang center. Nah, kurang lebih untuk mengecek keadaan shifter seperti itu. Nah, setelah lurus, yang kita bisa lakukan adalah mengecek remnya berfungsi apa enggak. Pastikan remnya bisa berjalan dengan lancar, shiftingnya juga aman. Setelah itu mungkin kita bisa melanjutkan perjalanan kita. Nah, berikutnya yang harus kita cek adalah keadaan handlebar kita, karena selain shifter, handlebar juga sering sekali kalau kita jatuh itu terkena impactnya. Dan trikinya lagi kalau mengecek handlebar, karena kan sebagian dari handlebar ini tertutup oleh bar tab, jadi kita tidak tahu apakah dia rusak apa enggak. Jadi hal yang kita bisa lakukan adalah kita menekan-nekannya seperti ini. Kalau masih keras dan tidak ada bergoyang terlalu gimana, berarti teman-teman masih aman untuk menggunakannya. Nah, berikutnya yaitu keadaan stem kita. Ini juga terlihat sekali kalau misalnya pas lagi kita mendirikan sepeda habis jatuh. Kalau kita lihat stang yang nggak lurus, berarti keadaan stem kita miring. Caranya gampang, kita menggunakan multi tools yang selalu kita bawa. Kita tinggal longgarkan aja nih keadaan baut yang ada di stem ini, dua ini kita longgarkan. Setelah teman-teman longgarkan keduanya, tinggal teman-teman pastikan kalau keadaan stem teman-teman sudah dalam keadaan yang lurus. Setelah lurus, jangan lupa dikencengin lagi. Nah, berikutnya selain stem yang kalau miring kita bisa kelihatan adalah saddle juga. Kalau saddle miring, kita bisa melonggarkan ini baut klem dari seat post ini, kita longgarkan sedikit, kita tinggal lurusin. Nah, sebenarnya kalau hanya bompel-bompel di kulitnya nggak jadi masalah. Yang harus kita cek dari saddle itu ialah keadaan relnya. Ini relnya keadaannya bagus apa enggak, dengan cara kita harus menekan-nekannya juga nih, sama kayak handlebar tadi, kita tekan-tekan. Kalau misalnya tidak terlalu goyang-goyang seperti itu, ya berarti masih keadaan aman, jadi masih bisa digunakan. Nah guys, yang penting berikutnya yang harus kita perhatikan adalah keadaan gearnya. Kita harus ngecek apa berjalan dengan lancar.
Dan kalau misalnya jatuh itu biasanya cuma copot rantai, kita bisa memasangnya saja. Yang kita harus perhatikan juga berikutnya adalah keadaan dari RD kita. Apakah hangernya dan antingnya ini lurus? Biasanya kalau ada miring atau bengkok, itu begitu kita mengecek gearnya ke paling enteng, yang ringan, itu biasanya bisa mengenai jari-jari karena dia bengkok. Nah, ini harus diperhatikan kalau teman-teman mau melanjutkan lagi perjalanan, karena kalau teman-teman tidak sadar itu malah bisa membuat jari-jari sepeda kita putus, dan itu perbaikinya lebih mahal daripada harus mengganti anting kita. Nah, kalau teman-teman tahu hal ini, jadi teman-teman begitu melanjutkan perjalanan, ya pastikan jangan mengganti gearnya ke yang paling enteng. Atau teman-teman bisa melakukan yaitu mematikan, kan ada baut 2 tuh limited screw-nya, yang di atas ini teman-teman kencengin supaya dia tidak bisa naik ke paling gede. Cuman itu agak sedikit repot. Lebih baik teman-teman tahu kalau pas lagi goes melanjutkan perjalanan tidak mengganti gearnya ke gear yang paling enteng. Nah, ini dia pengecekan yang butuh ketelitian, yaitu ketika kita mengecek frame. Kalau frame karbon, kita tahu dia mengalami trouble atau dia ada sedikit rusak, yaitu begitu kita tekan itu seperti lembek dan ada retak kayak renget gitu. Nah, untuk titanium dan aluminium itu biasanya ada sedikit bompel atau keadaan frame-nya agak sedikit lari atau miring. Nah, bagian-bagian yang terpenting yang kita harus cek dari frame adalah yang pertama mungkin di atas fork ini, di atas fork. Yang kedua kita harus cek keadaan down tube, apakah masih dalam keadaan baik. Habis itu top tube. Nah, yang sering juga mengalami bompel atau rusak yaitu seat stay. Ini bagian yang rawan sekali juga. Nah, bagian-bagian ini mungkin teman-teman bisa langsung cek. Sebenarnya kalau mau ngecek frame ya kita harus ngecek keadaan seluruhnya. Tapi kalau mau cepat mungkin area-area tersebut bisa teman-teman lakukan untuk melakukan pengecekan. Setelah kita memastikan sepeda kita dalam keadaan aman, kita bisa melanjutkan perjalanan. Dan jangan lupa setelah itu teman-teman harus membawa sepeda teman-teman ke bengkel sepeda langganan teman-teman agar bisa dicek kembali. Siapa tahu ada yang lupa, jadi bisa diperbaiki dan dibenerin semuanya. Dan juga biasanya kalau kita jatuh itu dalam keadaan shock, ada baiknya jangan langsung melanjutkan perjalanan, tapi ada baiknya kita tenangkan badan dulu. Setelah jatuh kita minum dulu, jadi menurunkan keadaan heart rate juga. Setelah itu baru kita bisa melanjutkan perjalanan. Gua harap hal tersebut tidak terjadi pada kita semua. So guys, mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga video kali ini berguna buat teman-teman, ada hal yang dipelajari. Kalau teman-teman punya komen atau punya tips tambahan, silahkan tulis komen teman-teman di bawah. Dan juga untuk teman-teman yang punya ide-ide untuk video kita selanjutnya, bisa juga tulis ide teman-teman. Siapa tahu kita bisa buatkan video buat teman-teman juga. So guys, gue mau ngingetin lagi untuk cek-cek video kita yang lain karena banyak hal yang kita bagikan di sana. If you like the video guys, jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share ke teman-teman sepeda yang lain biar kita sama-sama belajar. Karena dukungan teman-teman membuat kita lebih kreatif lagi. So, see you!